edukasi farmasi, yaitu menjelaskan tentang dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat antibiotik. Selamat menyaksikan. Pembagian antibiotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama bakteriostatik dan yang kedua bakterisidal. Merupakan pembagian berdasarkan temuan laboratorium. Definisi dan batasan ini tidak dapat digunakan dalam kondisi klinis. Yang pertama ada contoh antibiotik yang bersifat bakteriostatik adalah sulfonamida, tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, trimetoprim, inkomisin, clindamycin, dan asam amino salisilat. Antibiotik dengan sifat bakteriostatik bersifat menghambat pertumbuhan organisme tetapi tidak membunuhnya. Yang kedua, ada contoh antibiotika yang bersifat bakterisid yang secara aktif membasmi kuman meliputi penisilin, cefalosporin, aminoglikosida dosis besar, cotrimoxazole, rifampicin, isoniazid, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik. A few moments later. Assalamualaikum, permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Oh ya Mbak, boleh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Perkenalkan, nama saya Indah Hayati. Kebetulan saya mahasiswa farmasi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya dan asli mana? Nama saya Ibu Mulyati, kebetulan dari Pulau Gading. Baik Bu, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Apakah boleh sambil direkam? Boleh. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu obat antibiotik? Belum tahu Mbak. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Dan beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu. Kebetulan antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Ibu? Sudah sangat jelas Mbak. Kalau boleh tahu, apakah antibiotik bisa dibeli di apotek terdekat Mbak? Baik Bu, saya jelaskan ya Bu. Obat antibiotik seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas di apotek. Karena menggunakan obat antibiotik harus dengan resep dokter. Ada beberapa bahaya yang bisa Ibu rasakan ketika salah menggunakan obat antibiotik, seperti menurunnya efektivitas obat antibiotik pada tubuh, beresiko menyebabkan reaksi alergi, memicu resistensi obat, hingga menyebabkan gangguan pada bakteri baik dalam tubuh. Sebelumnya, apakah Ibu pernah membeli obat antibiotik di apotek atau di toko obat terdekat? Tidak pernah Mbak. Baik Bu. Nah, biasanya orang-orang ada yang belum tahu nih, apa sih kandungan dari obat antibiotik? Di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Umumnya kandungan dari antibiotik sendiri itu berbeda-beda ya Bu, tergantung jenis obat antibiotik dan bagaimana kondisinya. Karena kegunaan dan dosis yang diberikan pun berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk kondisi akibat infeksi bakteri, ada juga yang digunakan untuk mengobati infeksi tulang, otitis media, hingga infeksi pada kulit dan saluran kemih. Dalam memilih obat antibiotik yang benar dan aman harus memperhatikan diantaranya yang pertama, menentukan jenis obat antibiotik sesuai dengan keluhan. Kedua, wadah tertutup dengan rapat dan tidak rusak. Tiga, terdapat label merek yang sudah berbepom.
Keempat, terdapat aturan pakai obat antibiotik tersebut. Dan yang terakhir, pastikan obat antibiotik yang digunakan dalam keadaan yang baik dan tidak melewati tanggal kadaluarsa. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu aturan minum antibiotik yang benar itu gimana? Belum, Mbak. Baik Ibu, saya jelaskan ya Bu. Jika sembarangan minum antibiotik, bisa saja berubah menjadi petaka. Maka dari itu sebaiknya dengan menggunakan resep dokter. Karena jika diminum tidak sesuai aturan, tubuh bisa saja mengalami resistensi antibiotik. Resistensi yang dimaksud adalah kondisi tubuh yang sudah kebal terhadap bakteri, sehingga sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik tersebut. Lalu bagaimana cara menghindari resistensi bakteri, Mbak? Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari munculnya bakteri yang resisten, diantaranya yang pertama, selalu minum antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Kedua, selalu beli sejumlah obat antibiotik sesuai yang diresepkan oleh dokter. Ketiga, selalu habiskan antibiotik sesuai dengan anjuran resep. Keempat, jangan melewatkan dosis. Dan yang kelima, aturan pakai antibiotik ini yaitu 3 kali sehari dan harus dihabiskan ya Bu. Untuk efek samping antibiotik sendiri gimana ya, Mbak? Untuk konsumsi obat antibiotik memang bisa timbul beberapa efek samping seperti mual, muntah, diare, infeksi jamur, sakit perut, dan pusing. Efek samping yang muncul akibat antibiotik bisa berbeda-beda ya Bu, tergantung jenis, dosis, dan lama penggunaan obat antibiotik. Lalu bagaimana cara penyimpanan antibiotik yang benar, Mbak? Simpanlah obat antibiotik pada tempat yang bersih, kering, dan terlindungi dari cahaya matahari langsung. Dan pada suhu ruang ya Bu, jangan disimpan di dalam lemari es. Apakah Ibu sudah tahu cara membuang antibiotik yang benar itu bagaimana? Oh ya, kebetulan saya belum tahu, Mbak. Apakah bisa dijelaskan? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara pembuangan obat antibiotik yang benar itu bagaimana. Yang pertama, keluarkan obat dari bungkusnya. Kedua, hancurkan obat agar bentuknya tidak utuh. Ketiga, campurkan obat dengan ampas kopi, tanah, atau bahan lainnya. Tujuannya agar tidak dikonsumsi anak-anak, hewan peliharaan, atau dipungut pemulung. Keempat, simpan obat yang sudah dicampur dengan bahan lain ke dalam wadah yang bisa ditutup dan tidak tumpah. Misalkan botol plastik bekas, kaleng, atau wadah lainnya. Dan yang terakhir, buang wadah berisi campuran obat dan sudah tertutup rapat ke tempat sampah. Apakah sudah cukup jelas Ibu? Sangat jelas, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Maaf jika ada salah kata pada saat saya menjelaskan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Resmi Channel bersama saya Apoteker Ami. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan antibiotik. Sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu, obat antibiotik tidak bisa dipakai untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, ataupun yang disebabkan oleh cacing.
Obat antibiotik berdasarkan kerjanya ada yang menghambat pertumbuhan bakteri dan ada yang membunuh bakteri. Obat antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Contohnya ada sulfonamid, chloramphenicol, tetrasiklin, dan lain-lain. Antibiotik yang bekerja membunuh bakteri disebut bakterisid. Contohnya ada penisilin, cefalosporin, gentamisin, dan lain-lain. Obat antibiotik hanya boleh digunakan sesuai resep dan petunjuk dari dokter. Apabila kamu mendapatkan obat antibiotik dari dokter, maka kamu harus minum obat antibiotik tersebut dengan tuntas sampai habis sesuai waktu dan jumlah yang disarankan oleh dokter, walaupun gejalanya telah hilang. Hal ini dimaksudkan agar infeksi bakteri dapat sembuh sepenuhnya dan tidak terjadi resistensi antibiotik oleh bakteri. Resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi adalah kondisi di mana bakteri sudah kebal terhadap antibiotik. Apabila resistensi terjadi pada tubuh seseorang, maka antibiotik yang sebelumnya sudah pernah ia konsumsi tidak akan mempan lagi, sehingga dibutuhkan jenis antibiotik lain yang lebih kuat ataupun dosis yang lebih tinggi. Apabila tubuh sudah kebal terhadap berbagai macam antibiotik, lalu nanti apalagi obat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit kita? Faktanya, menurut WHO, resistensi antibiotika merupakan salah satu dari 10 ancaman kesehatan global. Dan sudah terjadi 700 juta kematian yang disebabkan oleh resistensi antibiotika. Oleh karena itu, jangan main-main dengan antibiotik ya. Untuk menghindari resistensi antibiotik, hal yang tepat kita lakukan adalah yang pertama, tidak sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, mengkonsumsi sembarangan antibiotik. Misalnya, mendapatkan antibiotik dari orang lain yang tidak habis mengkonsumsi antibiotiknya, kemudian gejala yang dirasakan sama dengannya. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan. Belum tentu antibiotik tersebut cocok dengan kita, karena ada beberapa antibiotik yang menyebabkan alergi pada sebagian orang. Yang ketiga, mengkonsumsi antibiotik dengan tuntas sampai habis, sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Nah, ini udah dibahas tadi ya, agar menghindari terjadinya resistensi. Misalnya, kamu diresepkan oleh dokter antibiotik sebanyak 10 buah, dikonsumsi 2 kali sehari. Maka, dalam 5 hari, kamu sudah habis mengkonsumsi antibiotik tersebut. Kita masuk ke aturan minum antibiotik. Agar pengobatan efektif, maka kita harus memperhatikan waktu untuk minum obat. Hal ini berhubungan dengan kadar obat dalam tubuh manusia, dan ini juga berhubungan dengan efektivitas suatu obat. Misalnya, antibiotik dengan aturan minum 3 kali sehari, maka jarak minum obat adalah 8 jam. Misalkan, pertama, kamu minum jam 6 pagi. Selanjutnya, kamu minum jam 2 siang. Dan terakhir, kamu minum jam 10 malam. Begitu seterusnya sampai antibiotik tersebut habis. Apabila aturan minumnya 2 kali sehari, maka jarak waktu untuk minum obatnya adalah 12 jam. Misalkan, pertama kamu minum antibiotik tersebut pagi hari jam 7, maka selanjutnya kamu akan minum lagi di jam 7 malam. Begitu seterusnya sampai antibiotik tersebut habis ya. Nah, itu tadi informasi mengenai penggunaan antibiotik. Ingat, obat antibiotik harus dengan resep dokter ya. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.